saudara-saudara sekalian. Maka dengan ini saya selaku MC daripada gerakan ini mengundang abangga saya, perwakilan dari masyarakat Tanah Batu, untuk menyampaikan aspirasinya kepada Kementerian SDM. Kepada abangga saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di bawah kolam langit tua, di atas bumi para leluhur ini, kami datang di sini dari ufuk timur negeri kaya akan sumber daya alam ini, negeri adat, negeri Pati yang terletak di Pulau Ibu, Pulau Seram. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945 jelas disampaikan dengan terang, saudara-saudara, negara Indonesia adalah negara hukum, saudara-saudara. Terberantakan lagi, saudara-saudara, ada di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945, saudara-saudara. Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat selama masih hidup, saudara-saudara. Telah terpatrik di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, saudara-saudara, pasal 16 jelas menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat haknya telah diakui dan dilindungi oleh undang-undang, saudara-saudara sekalian. Jangan dengan dalih membuka lapangan pekerjaan, eksploitasi, lalu mengedepankan yang namanya masyarakat adat, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara ini mencoba untuk mentambing hitamkan yang namanya sumber daya alam, eksplorasi, eksploitasi, dan apa, saudara-saudara, menciptakan lapangan kerja. Itu nonsens, saudara-saudara sekalian. Saya ingin sampaikan, saudara-saudara sekalian, sebelum bangsa ini merdeka, ada 2 perusahaan besar minyak dan gas terletak di bumi SPT juga, saudara-saudara, yaitu Siti dan Tarles, saudara-saudara. Sampai dari saat ini tidak pernah menjawab apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, saudara-saudara. Apakah menjamin kesejahteraan, saudara-saudara? Tidak, saudara-saudara sekalian. Saya ingin sampaikan, sampai dengan detik ini kami ada di sini. SPT termasuk salah satu kabupaten termiskin, saudara-saudara. Sudah ada 2 perusahaan minyak dan gas besar beroperasi di SPT, tapi tidak menjamin, saudara-saudara. Apa ada dalil lagi yang menyampaikan bahwa eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di Kabupaten Seram bagian timur, khususnya di Tanah Batu, menjadi terminal, saudara-saudara? Tidak mungkin, saudara-saudara sekalian. Untuk itu, Bapak Menteri yang saya kenal, teman dekat saya ingin sampaikan segera ke sini, Bapak Menteri. Jangan kita hanya sering berdiskusi di ruang ACC, Bapak Menteri, tetapi datang di sini kami ingin menyampaikan ini adalah kerutan anak negeri ada, Bapak Menteri yang terhormat. Karena sesungguhnya, Bapak Menteri yang terhormat, ketika Bapak Menteri menyampaikan ini adalah terkait dengan hak dan wewenang untuk bagaimana mensejahterakan rakyat, saya sampaikan bahwa jangan bagi kami, Bapak Menteri. Kalau tidak bisa ciptakan kesejahteraan di negeri kami, jangan acak-acak lagi negeri adat kami, Bapak Menteri yang terhormat. Karena sesungguhnya yang kami miliki saat ini adalah kesatuan masyarakat adat dengan segala macam kekayaan alamnya, Bapak Menteri. Atau Bapak Menteri ingin kami menyampaikan bahwa negeri kami saat ini kami perjuangkan, negeri Pati adalah negeri leluhur kami yang penuh dengan kekerabatan muasal yang tidak pernah terlepas pisahkan dengan spiritual keagamaan yang kuat. Ataukah, saudara-saudara, kita sampaikan, kita doakan, kita minta kepada leluhur kita yang konon katanya leluhur kita itu adalah leluhur yang sangat barakat atau sakti, cabut saja nyawanya, saudara-saudara.
Kalau ketika izin tidak bisa dicabut, maka nyawa menteri adalah jaminannya saudara-saudara. Ataupun presiden, nyawanya jaminan saudara-saudara sekalian. Jangan hanya mereka mencoba untuk menggunakan dalil-dalil kemaslahatan umat menjadi sesuatu untuk kepentingan mereka saudara-saudara sekalian. Karena kenapa saudara-saudara sekalian? Hari ini, bulan ini, tepat 77 tahun negara ini merdeka. Apakah negeri saudara-saudara, tepat saudara-saudara, merasakan kemerdekaan itu atau tidak? Saya yakin tidak saudara-saudara. Karena sesungguhnya negara ini lebih sadis daripada kita menghadapi penjajahan saudara-saudara sekalian. Kita telah dijajah oleh bangsa kita saudara-saudara. Inilah bentuk penjajahan terhadap masyarakat adatnya saudara-saudara. Untuk itu kami ingin menyampaikan bahwa jangan mencoba menggunakan dalil aturan untuk mengkambing hitamkan aturan demi kepentingan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, negeri adat Batak saat ini menangis saudara-saudara sekalian. Mengharapkan perjuangan kita untuk segera mencabut apa yang menjadi tuntutan kita saudara-saudara. Karena saat ini ada dua perusahaan besar yang mencoba melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di negeri Batak saudara-saudara sekalian. Saya ingin sampaikan sejarahnya saudara-saudara. Bung Karno pada saat sebelum turun invasi ke Irian Jaya, Bung Karno itu turun di negeri Batak saudara-saudara. Dan saya ingin tanyakan, siapa yang tahu virus yang saat ini ada di leluhur dan ada di tangan keluarga Bung Karno, itu sarungnya di mana saudara-saudara? Ada di Gunung Batak saudara-saudara sekalian. Saya ini adalah anak adat saudara-saudara. Saya tahu bagaimana ini terjadi saudara-saudara. Tahukah saudara-saudara sekalian? Kita minta agar semua leluhur kita membuktikan hari ini, titik ini, apakah benar dan tidaknya kesaktian negeri leluhur kita saudara-saudara. Untuk itu Pak Menteri yang kami hormati tapi sedikit saja, karena kalau Pak Menteri ada di sini maka kami hormati seutuhnya. Ketika Pak Menteri tidak hadir atau yang pemangku kebijakan tidak hadir, maka kami sampaikan bahwa bukan hanya hari ini adalah langkah awal kita saudara-saudara sekalian. Untuk itu kami minta kepada mitra kami yang terhormat, Bapak Kapolri yang saya hormati, untuk anak buah yang di sini, mari kita bersinergi dengan baik. Karena saya yakin jika bintang yang ada di atas kepala bapak-bapak itu adalah melindungi, mengayomi, dan selalu menjaga rakyat Indonesia. Kami rakyat Maluku Utara, rakyat Bau-Bau, rakyat Indonesia merupakan bagian dari rempesan bangsa Indonesia ini. Maka menjaga kalian kita semua itulah hak konstitusional warga negara. Untuk itu jangan sampai ada di antara kita yang coba untuk memprovokasi saudara-saudara sekalian. Untuk itu saudara-saudara sekalian, semangat perjuangan kita adalah satu semangat saudara-saudara. Negeri adat kita yang saat ini perusahaan coba untuk masuk di dalamnya, kita minta agar Pak Menteri yang bijaksana tapi harus bijaksini juga untuk bisa mencabutkan izinnya saudara-saudara. Akhir kata dari saya saudara-saudara, Imam Al-Bana mengatakan saudara-saudara, ketika di dalam perjuangan kalian ada orang yang mengkhianati kalian, maka darah mereka halal untuk diminum saudara-saudara sekalian. Di negeriku sekali lagi saya tengah. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan pada hari ini tentang satu, Maluku itu adalah bagian daripada Indonesia. Tapi apa? Apa yang kalian berikan kepada kita orang Maluku? Termasuk Kabupaten Serang bagian timur Tanah Bati saat ini yang kita berdiri di sini. Harta kita dirampas, kekayaan alam kita diambil, dan kemudian memperkaya oligarki di negara ini. Apa yang kita dapat? Satu yang kita minta, kita tidak pernah datang di negara ini untuk minta merdeka, tapi kita minta dilindungi. Betul. Kita minta dilindungi dari segala hal, termasuk daerahku yang saat ini dirusak oleh oligarki.
lingkungan kita, negeri kita, biar dia miskin. Dari zaman nenek moyang saya kawal Presiden Soekarno ke Jakarta dalam rangka pembacaan teks proklamasi, sampai saat ini negeri itu tetap utuh. Negeri itu tetap utuh, Menteri, benar. Sekali lagi saya mau bilang bahwa negeri itu utuh. Biarkan dia miskin, biarkan mereka tidak tahu berbahasa Indonesia, biarkan mereka tidak punya lampu PLN, biarkan mereka. Kita tidak minta pembangunan, tapi jangan makan, jangan rampas harta kita untuk mensejahterakan para penguasa-penguasa di negeri ini, para pemangku-pemangku kepentingan di negeri ini. Dengar, negeri Pati itu negeri yang orang tidak tahu berbahasa Indonesia, tapi negeri itu yang orang tuanya datang kawal Presiden Soekarno untuk membaca teks proklamasi. Maka itu saya mau bilang bahwa kita Maluku tidak direbut oleh negara, tapi kita Maluku memerdekakan Republik Indonesia ini. Bapak Polisi catat dan tolong buka dalam sejarah. Saya menghormati Bapak Polisi para aparat, tapi Menteri SDM, kau tolong catat, ketika Rp1.000, Rp2.000 dan lain-lain sebagainya, termasuk izin yang kau tanda tangani, di hari ini saya mau bilang bahwa kita lawan dengan intelektual tidak bisa, maka spiritual akan bertindak. Dan itu kau akan mati dengan sendirinya. Sedap toh? Alis apa? Alis apa? Alis apa? Kita orang Maluku ini bagian daripada Indonesia, Pak. Yang tadi saya bilang bahwa kita tidak direbut oleh NKRI untuk merdeka, tapi kita orang Maluku bersama besok untuk mempertahankan harkat dan martabat daerah dan masyarakat kita. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Bang Fahri Hamzah yang kami cintai, semoga ada suara-suara yang bisa keluar dari Bang Fahri Hamzah untuk menyuarakan kepentingan orang-orang timur yang tidak dihargai oleh negara hari ini. Kami diperlakukan hanya menghormati sumber daya alam kami, tetapi orang-orangnya, kebijakan negara hari ini menempatkan kami seperti sampah, menempatkan kami seperti monyet-monyet yang menyimpan di atas tanah kami sendiri. Kami menggugat negara hari ini. Semoga Bung Fahri Hamzah menjadikan ini sebagai catatan perjuangan, tidak hanya di parlemen kemarin, tetapi di hari-hari mendatang. Terima kasih kepada kawan-kawan seorang bagian timur yang telah mengundang kami dari Maluku Utara. Benar bahwa Bati pada prinsipnya adalah kesatuan batin kita yang secara historis telah menyatu dalam relung perjuangan kita. Dulu Sri Sultan Paduka Mahatuan Sultan Saidi Jihad Syarifuddin Amiruddin Kancil Peperangan telah memberikan satu catatan sejarah bahwa ada kesatuan perjuangan. Orang-orang timur harus bersolidaritas untuk mempertahankan tanah airnya. Dan hari ini barangkali negara masih menganggapnya adalah sebuah catatan saja. Tetapi ingat, perlawanan di masa silam adalah satu bacaan, adalah spirit tersendiri yang setiap saat menjadi renungan kami. Bahwa penjajahan gaya baru yang hari ini hadir lebih kejam daripada penjajah Belanda, lebih kejam daripada Portugis, di mana penjajahan telah dilegitimasi hadir di tengah kemerdekaan yang sama kita rebut dengan air mata darah perjuangan kita. Kami menggugat negara cara memperlakukan masyarakat Bati, memperlakukan cara masyarakat adat cara bagian timur, memperlakukan cara negara memperlakukan masyarakat Maluku Utara pada umumnya, kawasan timur pada umumnya, seluruh rakyat pada umumnya. Benar hari ini kami hanya beberapa orang pilihan orang yang hadir di sini untuk menyuarakan suara ini. Tetapi ingat, kami berbicara di hadapan seluruh rakyat Indonesia, kami berbicara di hadapan seluruh dunia, bahwa kami sedang mempertahankan ekosistem dunia yang jantung salah satunya berada di Gunung Pati, yang hari ini oleh Kementerian SDM
setega-teganya mau menyerahkan kepada korporasi, menyerahkan kepada pihak investor untuk ditambang. Bukankah ini adalah konsolidasi pembunuhan kepada rakyat Batu? Bukankah ini adalah konsolidasi pembunuhan kepada rakyat Indonesia? Negara terlalu naif memberikan tafsir tunggal apa yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Rakyat Batu, masyarakat Batu tidak butuh tambang pada dasarnya. Cara negara dalam memperlakukan kebutuhan ekonomi rakyat hari ini, terutama dalam sektor pembangunan ini, terlalu mengalihkan pembangunan ekonomi nasional dan mengabaikan eksistensi masyarakat adat Batu yang hari ini dengan tegas menolak kehadiran daripada PT Balem Energi ini. Oleh karena itu hari ini kami mendesak kepada negara, kami berbicara mendesak kepada negara, segera mencabut izin PT Balem Energi ini. Kalau masih meyakini negara ini adalah negara hukum, maka gunakanlah hukum untuk mencabut izin yang sudah diberikan kepada PT Balem Energi. Terkesan populis, barangkali kemarin negara telah mencabut 20 ribuan lebih izin usaha pertambangan yang dianggap menelantarkan izinnya. Tetapi bukankah negara hanya secara populis memperlihatkan konsistensinya di tengah pertarungan korporasi? Kami menduga kuat bahwa pencabutan itu juga dibalik beras memberikan ruang-ruang investasi kepada korporasi besar. Salah satunya terbukti dengan Balem Energi yang meski hari ini telah menuai protes, menuai penolakan dari masyarakat, tetapi negara tidak punya kajian untuk melakukan pencabutan izin. Negara hanya berpikir bagaimana ekonominya dan benefit ekonominya, tetapi mengabaikan dampak-dampak lingkungan dan terganggunya ekosistem masyarakat, ekosistem lingkungan dan akan terganggu bila penambangan migas di Gunung Batu ini dilakukan. Gunung Batu ini harusnya negara tidak hanya melihatnya sebagai gunung yang dalamnya ada emas, ada minyak, ada sumber-sumber mineral dan batu bara dan seterusnya. Tetapi hasilnya di dalamnya adalah satu tradisi, satu esensi keramat yang dilindungi. Karena dia sudah menjadi harga diri daripada masyarakat Batu, maka hari ini memberikan izin kepada Balem Energi sama halnya dengan menginjak-injak masyarakat Batu, membunuh masyarakat Batu itu sendiri. Kami mau ingatkan ketika dulu Nelson Mandela ketika perjuangan perlawanan apartheid, ada bupati jenaka yang terus menggumam di sana bahwa Anda boleh berjalan di atas tanah Afrika, tetapi jangan sekali-kali berjalan di atas kepala orang Afrika. Kami ingin meminjam pepatah ini bahwa Anda boleh berjalan di atas tanah Batu, tanah Serawan bagian timur, tetapi jangan sekali-kali berjalan di atas kepala orang-orang Batu. Kami bersumpah bahwa Anda telah berjalan di atas kesombongan, kebijakan, dan semuanya kelak nanti hanya mau Tuhan yang akan memperhitungkan pelajaran kepada Anda semua yang tidak memiliki penghargaan terhadap masyarakat Batu hari ini mempertahankan wilayah adatnya. Masyarakat adat Batu memperjuangkan tanahnya hari ini, oleh negara harus memandangnya bahwa sesuaikan kepada Maha Besar Insinyur Joko Widodo yang lebih besar dari yang Maha Kuasa itu sendiri, kawan-kawan. Betul tidak, kawan-kawan? Yang punya kebijakan di negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menginstruksikan kepada gubernur dan seluruh kepala daerah untuk melakukan atau mengeluarkan perda adat itu sendiri. Sepakat tidak, kawan-kawan? Karena kenapa, kawan-kawan? Ketika perda adat dibentuk, maka hak-hak masyarakat adat secara langsung dilindungi, kawan-kawan. Itu yang perlu kita tegaskan. Kenapa pemerintah daerah tidak mau mengeluarkan perda adat? Karena mereka takut ketika ada perda adat, maka mereka melakukan sesuatu bertentangan dengan perda adat itu, kawan-kawan. Itu yang mereka takuti. Makanya mereka tidak mampu atau tidak bisa untuk mengeluarkan perda adat. Hari ini kami mengutuk keras PT Balem yang dimana hari ini diduga melakukan penyerobotan lahan. Kawan-kawan, coba cek undang-undang mana yang mengiakan atau membenarkan suatu PT yang masuk tanpa izin. Sepakat tidak, kawan-kawan? Itu yang kami sampaikan, bahwa hari ini kami perwakilan dari masyarakat adat Maluku, bagian daripada representasi masyarakat Batu, hari ini mengutuk keras PT Balem itu sendiri.
bahwasanya PT ini tidak pro kepada rakyat. Dia masuk buat pertemuan dengan seluruh kepala dusun maupun tokoh-tokoh adat yang ada, tetapi tidak menjelaskan dampak daripada PT tersebut, kawan. Ini menjadi salah satu sistem atau menjadi salah satu pembenahan kepada masyarakat. Betul tidak, kawan-kawan? Maka saya sampaikan dan saya tegaskan bahwa ketika apa yang kita sampaikan atau kita kawal hari ini tidak mampu digubris oleh instansi-instansi yang punya kebijakan, maka kita akan pastikan melakukan konsolidasi nasional. Negeri Adat Batu adalah bagian daripada roh masyarakat Kabupaten Seram bagian timur. Dengan begitu, maka kita sebagai masyarakat Kabupaten Seram bagian timur wajib hukumnya untuk hari ini memperjuangkan hak-hak masyarakat Adat Batu, kawan-kawan. Negara perlu catat bahwa secara tidak langsung mengutus dua perusahaan besar sebagai penjajah untuk masyarakat Adat Batu, kawan-kawan. Dengan kehadiran PT Balam Energi dan BTPGP di wilayah Adat Batu, itu adalah bentuk daripada penjajahan negara terhadap masyarakat Adat Batu, kawan-kawan. Karena negara perlu tahu bahwa negeri Adat Batu itu adalah tempat sakral, tempat di mana terus dilawat dari berbagai macam persoalan, kawan-kawan. Negeri itu dari dulu sampai hari ini tidak pernah diganggu oleh berbagai macam pihak, karena kita tahu sama-sama bahwa negeri Adat Batu adalah negeri yang dihormati para leluhur, kawan-kawan, sampai kepada kita generasi sampai hari ini. Kita tegaskan sekali lagi kepada Presiden Joko Widodo atau kepada pemerintah Republik Indonesia agar bagaimana supaya menegaskan kepada pihak-pihak terkait, misalnya Kementerian SDM dan kementerian-kementerian terkait, agar segera mencabut izin PT Balam Energi dan PT BGP dari tanah Adat Batu, kawan-kawan.